Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayrul Rafiq Ramadan dengan NIM S1S1240226. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan saya. Codingan saya yaitu berjudul mengenai klasifikasi kendaraan. Untuk datasetnya sendiri berjumlah sekitar belasan ribu. Nah, untuk codingannya sendiri berupa. Nah, pada pada sel pertama download dataset. Nah, pada download dataset tersebut dan simpan ke Google Drive. Pada bagian ini kita akan melakukan proses pengambilan dataset kendaraan. Pengambilan dataset dari kendaraan dari Kaggle, menyimpannya secara permanen ke Google Drive. Langkah ini penting karena file yang diunduh di Google Colab akan hilang ketika runtime terputus. Dengan menyimpan dataset ke Google Drive, data dapat digunakan kembali tanpa harus mengunduh ulang setiap kali membuka Colab. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menyiapkan struktur penyimpanan dataset yang akan digunakan pada pre-processing dan pelatihan model. Dataset yang digunakan berisi 4 kategori kendaraan, yaitu ada bus, mobil, motor, sama truk. Nah, penjelasan pada library import Kaggle Hub, import Sotul.il, sama import OS from Google Colab import drive. Nah, di sini tuh kita menggunakan import Kaggle Hub untuk mengimpor library Kaggle Hub yang digunakan untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle menggunakan kode Python. Import Sotil. Mengimpor library Sotil yang berfungsi untuk menyalin, memindahkan, atau mengolah file dan folder. Untuk berfungsi menyalin, memindahkan, atau mengelola file dan folder. Nah, import library OS sendiri merupakan untuk mengakses sistem file seperti membuat folder, membaca path, mengecek keberadaan file, serta untuk from Google Colab import drive, yaitu mengimport modul drive dari Google Colab yang digunakan untuk menghubungkan Colab dan Google Drive. Nah, masuk kepada codingan pertama. Di sini ada 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 pet Kaggle Hub, itu pet Kaggle Hub titik dataset download. Itu di sini dari Izul Mahardika, Coco Vehicle, Car, Bus, Truck, dan Motor. Penjelasannya sendiri yaitu bars ini mengunduh dataset kendaraan dari Kaggle, serta dataset ini berisi gambar kendaraan yang telah diberi label, yaitu bus, car, bus, motor, mobil, sama truk. Nah, patch sendiri digunakan untuk menyimpan hasil unduhan sementara kepada storage Colab. Nah, menyimpan lokasi folder dataset hasil download. Nah, pada codingan kedua, menampilkan lokasi dataset yang telah diunduh, yaitu sini tuh ada print dataset berhasil diunduh ke lokasi sementara, yaitu path. Nah, misal di sini tuh ada dataset yang berhasil diunduh di lokasi sementara, yaitu road, cache, Kaggle Hub. Nah, drive mount itu menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Ketika dijalankan akan muncul link autentikasi Google. Nah, pada codingan selanjutnya itu ada drive path, content, drive, my drive, dataset, Coco Vehicle. Nah, codingan ini menentukan lokasi penyimpanan permanen dataset di Google Drive.
pada codingan setelahnya, yaitu drive path contain drive my drive. Pada codingan setelahnya itu ada ways make their drive path sama access okay true. Situ tujuannya adalah folder membuat tujuan jika folder tersebut belum ada. Dengan parameter tuh jika access true, artinya tidak akan error jika folder sudah ada. Ada suatu copy tree, yaitu copy tree path, drive path sama address access okay sama dengan true. Menyimpan seluruh isi dataset dari penyimpanan sementara Google ke Collab Drive. Nah, di sini kalau untuk codingan selanjutnya itu adalah print dataset berhasil disimpan secara permanen di Google Drive. Di sini itu menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan berhasil. Nah, outputnya pada sel pertama yaitu artinya dataset berhasil diunduh, ukuran data itu sekitar 3,17 GB dan proses download telah selesai. Nah, pada sel kedua verifikasi isi dataset. Tujuannya itu memastikan dataset telah disimpan dengan benar di Google Drive. Nah, di sini menampilkan judul informasi. Itu di sini dengan codingan print isi folder dataset di drive. Pada codingan selanjutnya ada ls drive path, yaitu perintah Linux untuk menampilkan isi folder. Dengan output situ dataset metadata JSON instance train 2017 vehicle di JSON instant file 2017 vehicle JSON train 2017 vehicle file 2017 vehicle. Dengan penjelasan mengenai output sendiri itu dataset metadata JSON berisi informasi umum tentang dataset. Instant train 2017 vehicle JSON berisi tentang file anotasi training. Instant file 2017 vehicle JSON berisi tentang file anotasi validasi. Serta train 2017 vehicle folder gambar training. File 2017 vehicle merupakan folder gambar validasi. Pada hasil ketiga, mengubah format Coco menjadi folder class. Model CNN membutuhkan struktur seperti train, bus, car, motorcycle, truck. Namun, dataset Coco menggunakan file JSON anotasi. Karena itu, perlu dilakukan konversi. Untuk membuat fungsi untuk mengelompokkan gambar berdasarkan kategori, situ kita menggunakan codingan div organize Coco to class folders. Nah, dengan codingan open with JSON itu di sini tuh with open JSON dengan menentukan path-nya sendiri. Lalu masuk ke codingan selanjutnya mengubah JSON menjadi directory Python. Nah, lalu selanjutnya membuat mapping, yaitu untuk poin pertama yaitu yang nomor 1 sama dengan car, 2 sama dengan bus, 3 sama dengan motorcycle, 4 sama dengan truck. Masuk ke codingan selanjutnya, yaitu OS make there's. Membuat folders untuk setiap kategori. Nah, pada codingan for an in data annotation membaca seluruh anotasi gambar. Nah, codingan untuk image ID to cat menyimpan data pasangan dan serta ID gambar itu sama dengan nama kelas. Subtle move, source dan distance itu memindahkan gambar ke folder kelas yang sesuai. Misalnya di sini yaitu langsung saja kepada output
Output di sini pada codingan yang ini itu setelah memproses itu hasilnya dataset training berisi 18.175 gambar serta 12.354 gambar berhasil dipindahkan ke folder kelas. Sel keempat, membuat generator dataset. Tujuan, membaca gambar secara otomatis untuk pelatihan model. Nah, lokasi data training di sini ditentukan pada train direction directory. Nah, untuk lokasi data validasi ini ditentukan oleh file directory. Nah, dengan codingan membaca seluruh gambar training berdasarkan folder kelas, yaitu train data gain flow from directory. Nah, pada codingan di sini yaitu target size, image size, mengubah ukuran gambar menjadi mengubah gambarnya menjadi 224 kali 224 pixel. Itu untuk penyetaraan kesamaan pada gambar agar CNN-nya berlangsung secara sukses. Nah, codingan batch size sama dengan batch size itu merupakan jumlah gambar yang diproses sekaligus. Pada codingan class mode kategorikal, karena terdapat lebih dari 2 kelas, jadi maka output pada codingan tersebut menunjukkan bahwa data training itu ada 18.175 gambar, serta validator atau testing itu ada 796 gambar. Serta jumlah kelas itu ada 4, yaitu yang pertama ada bus, car, motorcycle, sama truck. Pada cell augmentation, tujuannya itu sel 7. Pada sel 7, image session itu 224 kali 224 pixel. Ukuran gambar input untuk ukuran gambar input ResNet 50. Batch size-nya itu merupakan batch size-nya itu 32 gambar di setiap proses per iterasi. Dan epochnya itu ada 10. Jadi training itu dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, membuat generator data training dengan codingan yaitu train data gain image data generator. Pada codingan preprocessing function preproce input normalisasi sesuai standar ResNet 50. Rotation range 20, jadi gambar diputar secara acak 20 lebih dari kurang atau lebih dari 20 sama dengan atau kurang 20 derajat. Nah, pada codingan horizontal flip sama dengan true, gambar dapat dibalik horizontal. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri itu manfaatnya untuk data augmentation itu memperbanyak validasi data, meningkatkan generalisasi model, serta mengurangi overfitting. Nah, serta pada sel ke-8 membuat model ResNet 50. Tujuannya itu membangun model transfer learning. Nah, dan codingannya itu yaitu base model sama dengan ResNet 50, weight ImageNet sama include top sama dengan files menggunakan ResNet 50 pre-trainet dari ImageNet. Apa itu pre-trainet? Model telah mengajar dari lebih dari 1 juta gambar dan 1000 kelas objek. Nah, pada codingan base model trainable files sama files menentukan seluruh layar ResNet 50 saat bobot tidak diubah saat training, agar bobot tidak diubah saat training. Pada codingan global average pooling 2D,
mengubah fitur map menjadi vektor fitur, serta pada codingan dense 256 pixel activation value itu merupakan layer full itu koneksi pada 256 neuron. Dropout 0,5 mematikan 50% neuron secara acak. Itu tujuannya untuk mengurangi overfitting. Pada codingan dense num class activation softmax, yaitu di sini tuh untuk output akhirnya yaitu 4 neuron mewakili 4 bus, mewakili kelasnya itu bus, car, motorcycle, dan truk. Nah, pada output model summary, pada outputnya itu ada total params yaitu 23, 587, 712. Artinya Redness 50 sendiri memiliki sekitar 23,5 juta parameter. Hasil ke-9 itu ada training model. History sini tuh mulai proses pembelajaran. History sama dengan model fit serta training generator itu merekam data training serta validation data, yaitu data validasi plus wake sama dengan wake directory mengatasi keseimbangan jumlah gambar antar kelas. Nah, output yang akan diberikan yaitu di sini tuh untuk epoch-nya itu hanya berhasil sampai 1 dan akurasi satunya itu sudah di 0,5, tapi pasti akan terjadi peningkatan akurasi ketika epoch-nya itu sudah lebih daripada atau sudah mencapai target yang diinginkan. Misalnya sini target epoch saya itu sama dengan 10. Nah, di sini training accuracy saya itu 51,82%. Validasi akurasi saya itu 63,57%. Artinya pada epoch pertama model sudah mampu mengenali kendaraan dengan cukup baik. Nah, pada hasil 10 ada grafik akurasi dan loss. Tujuannya itu melihat perkembangan pembelajaran model. Pada codingan pertama, akses sama dengan point history sama dengan akurasi. Sini tuh mengambil data akurasi training. Codingan file ACC itu merupakan akurasi validasi. Codingan loss sama dengan error training, sama codingan file loss sama itu merupakan error validasi. Nah, pada grafik, nanti di sini output yang diberikan adalah merupakan grafik pertama itu training akurasi. Nah, training akurasi versus validation akurasi menunjukkan peningkatan performa model. Nah, grafik kedua training loss versus validation loss menunjukkan penurunan error selama training. Serta sel 11 confusion matrix menunjukkan tujuan mengetahui kesalahan prediksi model secara inci. Di sini pada Python, prediction sama dengan model prediction melakukan prediksi seluruh data validasi pada codingan np-argmax, mengambil kelas dengan probabilitas tertinggi pada codingan Gaussian matrix yaitu prediction menghitung matriks kebingungan. Nah, untuk contoh interpretasi mungkin jika ada cars sama car itu sama 200, berarti 200 mobil diprediksi benar sebagai mobil. Jika car itu lebih banyak truk itu 10, berarti 10 mobil salah diprediksi sebagai truk. Classification report. Untuk classification report di sini itu precision recall via F1 score sama support untuk setiap kelas. Pada sel 12 distribusi data dan kelas weight.
Tujuannya mengecek apakah dataset seimbang. Pada codingan check distribution menghitung jumlah gambar per kelas, yaitu output contoh. Kelas bus itu jumlahnya berapa, outputnya car itu jumlahnya berapa, serta motorcycle, truk itu jumlahnya berapa. Nah, pada codingan menghitung bobot kelas, jika suatu kelas jumlahnya lebih sedikit, maka weightnya lebih besar. Namun jika jumlahnya datanya lebih banyak, maka weightnya lebih sedikit. Nah, sini untuk codingannya. Pada sel ke-13 itu import numpy as np, import matplotlib pilot as plt, import seaborn as cns from scalar matrix, support confusion matrix, visualization report. Nah, codingannya itu perbaikan evaluasi confusion matrix. Itu untuk sini untuk codingannya itu print sedang melakukan evaluasi ulang pada data validasi. Nah, pastikan generator dalam evaluasi shuffle files sudah diatur sebelumnya. Codingannya itu file generator point reset. Nah, prediksi menggunakan model prediction akan menggunakan preprocessing yang ada di file generator. Prediction sama dengan model prediction file generator step length file generator verbose dalam kurung ya prediction sama dengan npr max sama dengan prediction axis sama dengan 1. Nah, ambil label asli dari generator, yaitu codingannya get true sama dengan file generation classes label sama dengan list file generator point class index key. Codingannya itu ada di sini. Langsung ke codingan selanjutnya, ada hitung confusion matrix. CM sama dengan confusion matrix, jadi pada value CM sendiri itu dihitung sebagai value confusion matrix, yaitu yang mengandung ya true sama the prediction. Plotting yang lebih jelas, PLT figure fixed size sama dengan 10,8 CNC heat map CM inert true PMD di CMap blues. Nah, di situ menentukan grafiknya, modelnya seperti apa. PLT title confusion matrix evaluasi terinci. PLT label sebenarnya true label. PLT X label prediction model prediction label. PLT show tampilkan laporan klasifikasi, itu ada print prediction, serta di sini ada cek distribusi data. Ini untuk codingannya sendiri itu import OS, import pandas as PD. Cek distribusi data yaitu def check distribution directory classes sama dengan OS list directory. Data sama dengan sini for CLS in classes, if OS path is there, OS path join direction class count sama dengan lane OS is there, OS path join directory CLS. Data append class CLS jumlah count. Print distribution data latihan. Sini tuh def training sama dengan check distribution train directory print def train. Hitung kelas weight untuk menangani ketimpangan. From sklearn utils import class weight, import numpy as np. Label class sama dengan train generator classes. Class weight sama dengan class weight compute class weight. Class weight balance class np unique labels. Dia sama dengan labels weight directory enumerate class weight print. For ini weight in weight directory items. Nah, mungkin untuk codingannya itu hanya itu saja. Untuk melihat isi codingan saya sendiri itu
Dari awal saya mempunyai beberapa sel, yaitu mungkin sekitar 14 sel. Mungkin sekian dari saya, Airul Taufik Ramadan, dengan NIM S1S1 24026. Saya selaku siswa teknik informatika mengucapkan terima kasih karena sabuka dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.